dengan Tuhan pada sore hari ini. Menyampaikan ucapan terima kasih dan juga penghargaan seluruh besarnya kepada keluarga rumah tangga ini, yaitu Pak Rodik Mulyadi yang telah bersedia menerima kita semua sebagai tempat kita beribadah memuji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk kepada ibadah, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama, kami umumkan informasi keuangan dari iuran dana sosial. Yang dana sosial ini baru kita mulai tahun ini, karena tahun 2021-2023 kita terhenti menaruh menaruh COVID. Namun pelayanan sebagian kita jalani dengan menggunakan sisa yang terdahulu. Nah, kemarin hasil rapat bahwa kita akan mengaktifkan kembali dana sosial ini, sehingga berkumpullah sejumlah 21 orang dengan nilai 5.860.000, dan ada iuran sukarela 700.000, sehingga berjumlah 6.560.000. Jadi yang terkumpul 6.560.000 dari 21 orang. Kemarin ada warga kita yang operasi dari keluarga Pak Guntur Randu, operasi mata, dan juga dari keluarga Pak Rusbandi, operasi kista. Dan kami bersama dengan beberapa penghubung telepon kemarin itu, walaupun kami tanyakan dengan Ibu Pendeta Renatiasi yang bisa mendampingi pelayanan itu. Kebetulan semua pendeta itu katanya bertugas, jadi kami wakili itu. Yang penting bisa berjalan, sehingga dan dalam kesempatan itu ada sedikit perubahan. Kemarin itu atas permintaan dan kesepakatan bersama itu, bahwa nilai yang akan diberikan untuk warga kita yang sakit itu 500.000. Nah, itu nanti. Ini disepakati kemarin bersama. Jadi untuk diketahui, kalau tahun sebelumnya 250 ditambah dengan dari SPKN. Tapi karena pertimbangan ya demikian. Kita harapkan kita semua sehat ya, dalam lindungan Tuhan. Kita percaya bahwa kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Memang dia yang seperti ini tidak ada artinya, namun sebenarnya ini adalah bentuk kebersamaan kita, saling peduli satu dengan lain. Kita satu saudara. Kalau kita membaca bagaimana kehidupan Jumat awal, 5.560.000 rupiah itu saldo untuk dana sosial kita. Informasi lain, menginformasikan ada ibadah rumah tangga kita berikutnya. Yang pertama adalah ibadah rumah tangga di keluarga Simon 1, Pak Simon 1, putra Simon 1 ya, yang direncanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025, hari Sabtu yang beneran, dilaksanakan pukul 16 sampai jam 4 sore. Terlamat di Jalan Pilau Gang 12. Nanti petugas akan menyusul kemudian. Ada petugas. Petugasnya yaitu
pembuka penetua Nipe Sarkawi, liturgus penetua Sekri Mas Wiri, Peliktan Diakon Era Epata. Kemudian yang kedua ada ibadah SPP Jumat Lawa, yang ini mungkin yang disepakati setiap bulan ini. Ibadah SPP Jumat Lawa ini dilaksanakan hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 bertempat di Gereja Gloria pada pukul 18 atau jam 6 sore. Petugas SPP dari lingkungan pelayanan Kelebangka. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk minggu depan tanggal 20 Juli 2025 kita bertugas di Marturia. Jadi karena minggu depan tanggal 20 itu hari anak, jadi yang bertugas di sana dicatat itu lingkungan 3 dan 4 mendamping SHM dari 3 dan 4 sebagai pendamping. Jadi tetap petugas penetua diakon sebagai pendamping untuk SHM dari 3 dan 4. Jadi kita minggu tanggal 20 itu bertugas sebagai pendamping. Nanti yang menjalankan tugas itu mungkin dari SHM, kita hanya membantu saja. Itu. Tadi ada beberapa pendapat di sana, bahkan ditulis di sini ini 2 minggu depan kita itu libur. Tapi saya konfirmasi dengan Ibu Pendeta tadi, katanya tidak libur, tapi kita sebagai pendamping. Itu yang jelasnya. Ya, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan selanjutnya sebelum kita masuk acara ibadah, kami persilakan kepada Pak Dodik untuk menyampaikan hal berkenan dengan ibadah kita sore hari ini. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di rumah kami. Kami atas nama keluarga berterima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian yang bisa meluangkan waktunya untuk berhadir pada sore hari ini di rumah kami. Doa melalui Ibu Pendeta nanti. Yang pertama yaitu untuk kami sekeluarga mohon didoakan. Terus yang kedua untuk anak kami, yang pertama Winnie Octaviana yang tahun kemarin sudah melangsungkan wisudanya S1, jadi tahun ini melanjutkan S2, mohon didoakan nanti. Terus yang ketiga untuk anak kami yang kedua yaitu Orlan Resenka yang sudah naik ke kelas 3 SMA atau kelas 12 sekarang, mohon didoakan juga untuk dia. Yang terakhir untuk kedua orang tua kami yang sekarang hadir, ibu bapak kami tahun kemarin juga hadir. Dengan bertambahnya usia tahun ini, kalau ibu kalau nggak salah umurnya 70 tahun ya, 70 bulan April tadi, mohon didoakan. Kalau bapak ini jalan 75 kalau nggak salah ya, bulan Agustus. Kalau bapak ini enak kita mudahnya karena kalau nggak salah lahirnya tanggal 17 Agustus jadi enak kita ingatnya. Mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan pada sore hari ini Bapak Ibu. Untuk acara selanjutnya kami persilahkan untuk liturgus atau yang memimpin kebaktian. Terima kasih. Ada keluarga Pak Dodik Indaryadi yang memberikan kesempatan kepada kami. Salam, selamat sore Bapak Ibu. Yesus bersabda, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Percayalah akan sabda ini
Marilah kita hening sejenak, menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setianya. Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji untuk bagimu atas penyertaanmu, namamu kami puji untuk selama-lamanya. Kami undang berdiri. Pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setianya. Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji untuk bagimu atas penyertaanmu, namamu kami puji untuk selama-lamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Disilakan duduk kembali. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji terjemu. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Menaikkan doa syukur kita. Bapa Sorgawi, ucapan syukur selalu kami panjatkan. Terlebih ya Tuhan, pada saat ini ada sukacita yang kami semua rasakan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Teristimewa ya Tuhan, pada sore hari ini kami diberi kesempatan oleh-Mu untuk dapat berkumpul, beribadah di rumah keluarga rumah tangga di tempat ini, yaitu keluarga Bapak
Dodik Indaryadi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, menyertai dan memberkati kami. Buka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Kiranya apa yang akan kami dengar tidak berlalu dari kehidupan kami, dan hidup kami akan selalu diberkati oleh-Mu. Biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir dalam ibadah hari ini. Kami mohon, ya Tuhan, biarlah kasih-Mu senantiasa menyertai mereka dimanapun keberadaan mereka. Kami berdoa agar mereka tetap merasakan kehadiran-Mu dalam setiap langkah juang kehidupan mereka. Tuhan, jika sebentar lagi kami ingin mendengar pembacaan Alkitab, kami mohon terangilah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan benar. Bimbinglah kami agar firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Amos pasal 2 ayat yang 12 sampai dengan Amos pasal 3 ayat yang ke-8. Amos 2 ayat 12 dengan perikop hukuman atas Israel. Tetapi kamu memberi orang Nazir minum anggur dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak, seperti goncangan kereta yang syarat dengan bekas gandum. Orang cepat tidak mungkin melarikan diri. Orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Pemegang panah tidak dapat bertahan. Orang yang cepat kaki tidak akan terluput, dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir, bunyinya. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup dari suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya hari lepas hari.
Tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan hatimu.
sore Ibu Bapak, saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan. Mari kita berdoa sebelum bersama kita belajar firman Tuhan berdasarkan kitab Amos 2 ayat yang ke-12 sampai pasal 3 ayat yang ke-8. Kita bersatu di dalam doa. Engkau Allah yang mengasihi kami dengan caramu yang ajaib dan luar biasa, mengingatkan kami bahwa kami adalah pribadi yang berharga dalam genggaman Tuhan. Pada sore hari ini bersama dengan keluarga kekasih di tempat ini, kami menyatukan hati dan pikiran kami memuji Engkau dalam roh dan kebenaran. Kebenaran firman-Mu telah dibacakan oleh salah satu anggota keluarga bagi sekalian kami. Sebentar kami akan merenungkannya. Kami mohon ya Bapa dengan kerendahan hati, urapi hidup kami sehingga firman-Mu ditaburkan di tanah hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang tak dapat ku mengerti.
Ini suara hati kami Tuhan, yang mau menyatakan bahwa Engkau Allah yang begitu peduli bagi kehidupan kami. Tidak ada perkara yang tidak mampu Engkau selesaikan dalam kehidupan kami. Kami hidup berdamai dengan Engkau. Kami hidup berdasarkan perkataan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah dinyatakan di tengah-tengah persekutuan kami. Inilah pujian yang mampu kami lantunkan, mengungkapkan perasaan hati isi kami. Sehingga kami masing-masing dimampukan untuk mengarahkan pendengaran kami untuk mendengar suara hati Tuhan. Bahwa Engkau senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan kami. Kami selalu hidup dalam pertobatan. Kami mau hidup dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Kami mau mengisi hari-hari kehidupan yang Kau anugerahkan ini dengan taat, dengan setia, dengan kerendahan hati. Kami hidup karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, menghantarkan rasa syukur kami kepada Maha Besar Tuhan. Kami mau berdoa untuk keluarga kekasih di tempat ini. Keluarga Bapak Dodik Indrayani. Terima kasih ya Tuhan. Kasih Tuhan selalu ada bagi kehidupan keluarga kekasih di tempat ini. Bapak Dodi Indaryadi bersama istri dan anak-anak kekasih telah hidup di dalam cinta dan kasih Tuhan. Mereka telah menikmati banyak musim kehidupan yang tidak terkatakan. Cinta Tuhan selalu ada mewarnai kehidupan keluarga di tempat ini. Sehingga ibu bapak kekasih kami mampu menjalankan tugas, tanggung jawab, fungsi dan peran mereka dengan baik. Sehingga selalu rumah ini dihangatkan dengan cinta kasih Tuhan yang mereka bagi anak-anak kekasih mereka, dengan orang tua mereka. Dan biarlah Tuhan apa yang menjadi harapan dari keluarga kekasih di tempat ini, Tuhan yang terus memperhitungkan, memberikan kebaikan, kemurahan, berkat rezeki, melewati usaha dan pekerjaan yang ibu bapak kekasih di tempat ini boleh lewati. Mereka boleh mengundang kami bersama dalam ibadah keluarga pada sore menjelang malam ini. Karena mereka telah merasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Suara Tuhan selalu bergema dalam kehidupan keluarga di tempat ini. Dan Tuhan mendengar suara hati mereka yang selalu mereka bawa di dalam doa dan harapan mereka kepada Tuhan. Sinirilah keluarga kekasih kami di tempat ini dengan damai sejahtera dan sukacita. Biarlah senantiasa nama Tuhan dipuji dan dimuliakan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Kehidupan keluarga Bapak Dodik dan istri di tempat ini, Tuhan menganugerahkan kekuatan, kesehatan, kepintaran, cinta dan kasih dalam kehidupan anak-anak. Untuk anak pertama mereka, Bini Oktaviana, yang sudah menyelesaikan S1-nya dan sedang mempersiapkan diri untuk melanjutkan ke S2-nya. Tentu ada banyak harapan dan cita-cita dari ibu dan bapak kepada anak kekasih mereka ini. Tahapan demi tahapan pendidikan ia boleh selesaikan dengan baik. Karena penyertaan Tuhan, karena campur tangan Tuhan. Dalam kesuksesan, keberhasilan juga Tuhan nyatakan bagi kehidupan anak kekasih mereka ini. Sehingga juga boleh menyelesaikan program S2-nya, boleh menjadi kebanggaan, boleh melakukan tugas tanggung jawab dan pekerjaan, bahkan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Bila roh hikmat Tuhan ada padanya dalam masa mudanya, dalam ia meraih harapan dan cita-citanya. Juga untuk saudara kekasihnya Orlan yang saat ini sedang memasuki pendidikan, yaitu di kelas 3 SMA. Tentu masa-masa remaja yang akan ia lewati dalam dunia pendidikan yang ia hadapi juga bukanlah perkara yang mudah. Tetapi Tuhan ada setia menjaga dan memeliharanya. Ia pun rindu membanggakan ibu dan bapaknya. Biarlah ketika ia berada di kelas 3 SMA pada masa ini,
Tuhan yang menjaga dan memelihara ia dalam masa mudanya, dalam pergaulannya. Pergaulan yang baik tentu terus diharapkan ibu dan bapaknya, agar ia menjadi seorang pemuda yang takut akan Tuhan. Dimanapun ia berada, ia mampu memancarkan cinta kasih Tuhan. Kami serahkan ayah dan ibu mereka di usia indah mereka. Ibu kekasih mereka pada bulan April yang lalu berusia 70 tahun. Dan ayah kekasih mereka pada tanggal 17 Agustus yang akan datang akan berusia 75 tahun. Usia yang kau anugerahkan, yang kau sematkan bagi ibu dan bapak, kakek nenek kekasih mereka. Mereka menyaksikan anak menantu cucu mereka sukses, berhasil, diberkati oleh Tuhan. Menjadi kebanggaan ibu bapak kekasih kami atau nenek dan kakek dari keluarga di tempat ini. Peliharalah mereka Tuhan di usia lanjut mereka. Berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang. Mereka sebagai bulan dan matahari bagi keluarga di tempat ini. Mereka selalu didukung di dalam doa. Mereka selalu dirindukan. Ajaran, nasihat, dan didikan mereka menjadi penyemangat anak menantu cucu di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas pertambahan usia yang juga boleh kau nyatakan bagi kedua orang tua kekasih mereka. Kami berdoa untuk seluruh jajaran keluarga besar yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dari Pak Dodik ataupun istri yang boleh hadir ataupun belum berkesempatan hadir. Tuhan mengasihi dan memberkati perjalanan hidup mereka dengan luar biasa. Warga jemaat kami di tempat ini Tuhan, yang hidup saling mengasihi, yang hidup saling mengampuni, hidup saling berbagi, dan menjadi berkat bagi sesama. Jangan pernah tinggalkan umat-Mu, biarlah senantiasa kasih kemurahan Tuhan memperlengkapi. Demikian pengurus lingkungan, ibu bapak penetua diakon, para pendeta yang boleh melayani, dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Sehingga jemaat kami berakar, bertumbuh dan berbuah lebat, mendatangkan sukacita dan menghadirkan shalom di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga. Kehendak terjadi atas hidup kami, bukan kehendak kami sebagai manusia. Ini doa dan harapan yang kami bawa kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan kepada liturgus. Terlebih dahulu kita akan mendengarkan nas pengantar yang diambil dari kitab Perjanjian Baru, Ibrani pasal 13 ayat 16. Dan jangan lupa berbuat baik dan berbagi dengan orang lain, karena korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Sebelum tentang persembahan diedarkan, marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas setiap penyertaan dan berkat-Mu yang tak henti-hentinya Engkau curahkan kepada kami. Jika sebentar lagi kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami punya, kiranya Engkau berkenan untuk menerima persembahan kami ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Janganlah bergerak
terimalah berkatnya dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada petugas liturgus, yaitu Penetua Apriati, kemudian pengadar kantong kue, diakon Joni, pemain musik Stefani yang telah mengiringi kita dalam ibadah, dan juga kami berterima kasih kepada puji-pujian dari Gang 5 ini yang selalu tampil memuji Tuhan, melengkapi syukur kita pada malam hari ini, juga kepada seluruh warga lingkungan yang menyampaikan puji-pujiannya. Jadi kalau ini ke depan dalam acara Natal, kami mengundang lingkungan 5 ini untuk menyediakan puji-pujian khusus lingkungan 5 bisa tampil di Natal nanti. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah menyampaikan firman Tuhan dan menguatkan kita pada malam hari ini. Dan selanjutnya, sebelum ke Ketua Pak Andreadi, kalau ada informasi dari speaker ini, karena besok ini speaker khusus, kami silakan. Saya mewakili pengurus lingkungan pelayanan 4 SPPR ingin menyampaikan atau memperjelas pengumuman yang sudah saya bagikan di grup, di mana berdasarkan dari jadwal petugas ibadah bahwa pada hari Minggu besok tanggal 13 Juli 2025 bahwa yang bertugas adalah ibu-ibu SPPR lingkungan 4, baik itu penetua, diakon maupun anggota jemaat lingkungan 4 SPPR Kalawak. Sepertinya sudah dibagikan bahwa ibadah besok adalah pada pukul 8, dan juga saya akan membacakan ulang para petugas. Yang pertama, doa pembuka yaitu Ibu Penetua Aguste Anua, Presbiter Penetua Reni Itumon, pembaca berita jemaat Penetua Pris Melitina sekaligus membaca prolog, yaitu berdasarkan liturgi yang sudah di-share di grup. Selanjutnya liturgus yaitu Diakon Grace Selvia, Dirijen yaitu Penetua Anggia Jangga. Dirijennya ini yaitu lagu himne KPPR GKE dan juga lagu yang sudah dibagikan yaitu lagunya itu kedua suara sebenarnya. Jadi kita memang perlu dirijen, sudah kami hubungi juga Ibu Anggia. Narator yaitu Diakon Harini Dekamis, sesuai ada refleksi SPPR di liturgi. Pembawa bunga kering, yang pertama Nyonya Yunita Ari Kurniawan dan yang kedua Nyonya Krista Eve. Pembawa bunga hidup, yang pertama Nyonya Unewati B. Hari Pasca dan yang kedua Dakon Marsia Pratiwi, ini nanti membawa selendang. Pembaca Alkitab Penetua Betsiana, penyerah kantong kolekte Penetua Anggreni kolektan. Yang pertama Penetua Apriati, kedua Diakon Meldarianti Yohanes, yang ketiga Nyonya Supine Martianus, yang keempat Nyonya Oberjoni. Penghitung jemaat yaitu Penetua Sani dan yang kedua Penetua Deborah Harno. Penyambut jemaat, nanti penyambut jemaat itu ada membagikan ucapan selamat hari sesi hari
Rianti, ya. Mohon dibawakan Bu, takut saya angkat lambat besok. Ya, itu dibagikan kepada jemaat sebelum masuk ke gereja. Penyambut jemaat yang pertama Penutua Ani Kumulasi, yang kedua Diapas Rianti, yang ketiga Nyonya Teti Lenggon, yang keempat Nyonya Ariana Sarkawi, dan sebagai sumber yaitu Diakon Edna Sari. Dress code-nya itu besok yang bertugas adalah menggunakan atasan kebaya berwarna putih dan menggunakan rok panjang batik. Ya. Dimohon kehadiran ibu-ibu terutama yang bertugas besok, bahwa setelah ibadah ini kita akan mengadakan gladi bersih bersama di Gereja Gloria bergabungan dengan ibu-ibu yang lain dari kelas 1 sampai yang 7 karena di dalam liturginya itu ya Ibu agak secara teknisnya itu nanti kalau kita nggak gladi. Dan juga kita ada 2 lagunya itu yang sudah di-share di grup yang sebelumnya, yaitu sebelumnya itu yang jadi ada 2, dan yang keduanya itu PKJ 245 tadi seperti wanita di pinggir sumur ya. Jadi nanti besok itu kami juga yang mengiringi kita nanti setelah ibadah ini, mungkin kita bisa latihan sebentar ya. Demikian yang bisa kami sampaikan atas perhatian dan juga kerjasama ibu-ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Kembalikan kepada keluarga. Hadirannya kami berterima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah membawakan firman-Nya pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk liturgus yang membawakan kita, yang memimpin kita pada sore hari ini. Tidak lupa juga kami terima kasih kepada Paduan Suara Lingkungan Kalau 4 yang menyumbangkan lagunya tadi. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Gang 5, terima kasih untuk menyanyi tadi bersama. Kiranya Bapak Ibu dapat bertahan sebentar karena di dalam dan di samping ada tersedia sedikit makanan dan minuman. Mungkin untuk doa makan nanti kami persilakan. Masih ada Ibu Pendeta Madelini ya, kami persilakan. Ini tuan rumah ini main sembunyi-sembunyi dari kita. Tidak hanya Mbah yang ulang tahun yang kita rayakan, sebenarnya tuan rumah juga ulang tahun 2 hari yang lalu. Ya, sebelum kita berdoa makan, di dalam doa makan kita juga rangkai doa kita untuk Pak Dodik. Hari Kamis kemarin tepat berusia 48 tahun. Ya, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Selalu Tuhan kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih karena Tuhan yang telah memelihara dan menjaga kami. Secara khusus dalam ibadah keluarga di tempat ini. Ada ungkapan syukur yang sungguh sangat luar biasa dirasakan keluarga. Karena Tuhan yang telah memelihara dan menjaga sepanjang hidup mereka. Terlebih beberapa hari yang lalu, kepala rumah tangga imam atas keluarganya di tempat ini, Pak Dodik, boleh menerima pertambahan usia yang ke-48 tahun. Terima kasih Tuhan atas anugerah pertambahan usia itu. Dan kembali kami menyerahkan Pak Dodik dalam usia yang Tuhan anugerahkan kepadanya, untuk selalu menaruh harapannya ke dalam tangan Tuhan, untuk kembali menaruh perjalanan kehidupannya ke depan ke dalam tangan Tuhan, untuk selalu mengandalkan Tuhan saja dalam hari-hari yang akan ia lewati, sehingga semakin ia merasa boleh diberkati oleh kasih setia Tuhan. Terima kasih, kesehatan kekuatan Tuhan anugerahkan padanya, hikmat bijaksana, anugerah yang boleh Tuhan sediakan baginya, kiranya selalu dapat dipergunakan, dipakai Pak Dodik untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di tengah sukacita keluarga di mana mengundang kami bersama beribadah, di penghujung acara kami, keluarga ini tidak membiarkan kami pulang begitu saja, tetapi dalam sukacita mereka pun menyedia makanan dan minuman untuk kami boleh nikmati. Oh Tuhan, terima kasih atas apa yang disediakan bagi kami. Kami sambut ini dalam ungkapan syukur.
dan tetap menyerahkan keluarga ini dalam tangan kasih-Mu. Semakin diberkati hidup mereka Tuhan, sebagaimana Tuhan juga memberkati hidup kami. Di luar sana ada banyak orang yang berkekurangan, saat ini mungkin dalam kelaparan. Biarlah jamahan kasih-Mu ada atas mereka, dicukupkan dan diberikan apa yang mereka butuhkan, sehingga mereka tidak merasa kekurangan dan kelaparan lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan menyambut berkat-Mu. Amin. Sebelum pada tiup lilinnya, boleh berdoa dalam hatinya. Sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oke, tiup lilinnya, tiup lilinnya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Suap kuenya, suap kue. Pak Dodik boleh memberikan suapan untuk istri kekasih dan kedua orang tua. Besar-besar saja Pak Dodik, biar semakin kuat bikin kue. Sekarang untuk kedua orang tua boleh sebagai ungkapan terima kasih atas anugerah kebaikan orang tua selama ini kepada Pak Dodik. Meskipun sudah berumah tangga, orang tua tetap eksis mendampingi untuk anak-anak. Iya. Iya, selamat ulang tahun untuk Pak Dodik. Tuhan memberkati, dan silakan Bapak Ibu untuk menikmati